Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya. Sekali lagi kita bisa bertemu pada pagi hari ini di penghujung, di akhir dari bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Semoga seluruh rangkaian ibadah puasa kita makbul di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan dilipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berharap syafaatnya dan berharap syafaatnya as-shaum, Ramadan dan Al-Quran. Semoga kelak datang mendampingi kita, menjadi saksi kepada Allah bahwa kita telah berpuasa dan telah tilawah dan telah tilawah kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa mendapatkan syafaatnya untuk terbebas dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang diselamatkan, faman zuhziha 'anil nar, siapa yang diangkat, disingkirkan, ya, diselamatkan dari tepian jurang api neraka, wa udkhilal jannah, dipindahkan dari neraka tadi, ya, yang hampir masuk ke dalam neraka, sudah berada di tepinya neraka, wa udkhilal jannah, kemudian dia dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, itulah sesungguhnya kesuksesannya yang sesungguhnya. Itulah kesuksesan yang sesungguhnya. Faqad faza. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Ini prinsip, ini mabda, ya, jemaah yang dirahmati Allah. Apa hakikat, tujuan dan target kehidupan kita? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan keselamatan, kebahagiaan di dunia, keselamatan dan kebahagiaan di akhirat. Selamatkan kami dari siksa api neraka. Man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah, dilepaskan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Itu adalah kesuksesan hidup. Apa itu sukses hidup? Ya, dilepaskan Allah dari siksa api neraka dan masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan keselamatan dan kebahagiaan hidup di akhirat. Wa qina adzabannar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ingin sekali lagi berintrospeksi. Sekali lagi ingin bersama beberapa riwayat-riwayat hadis Rasulullah SAW untuk menjadi harapan-harapan kita dalam perjalanan hidup kita, baik di dunia maupun nanti kelak di akhirat. Dalam sebuah riwayat hadis Rasulullah SAW, jemaah sekalian, kita sudah mendapatkan satu prinsip kehidupan kita yang kita sudah pelajari, bahwa manusia memang sifatnya bersalah.
Manusia tabiatnya adalah khilaf, dosa dan sebagainya. Tetapi apa? Khairu khatta'ina at-tawwabun. Ya. An-nasu khatta'un. Manusia adalah bersifat, tabiatnya adalah bersalah, berdosa, khilaf dan sebagainya. Tetapi sebaik-baik manusia yang memang tabiatnya suka berdosa dan bersalah, ya, adalah at-tawwabu, mereka yang selalu cepat kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat kelak, ya. Nanti di akhirat kelak, mari ya jemaah sekalian kita coba jangan mengantuk dulu, ya. Melekkan mata, kita coba berinteraksi dengan sebuah riwayat hadis yang menurut saya luar biasa. Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya dengan risalahnya dan Al-Qur'annya itu ada dua kandungan. Basyiran wa nadhiran. Memberi harapan akan kabar gembira bagi mereka-mereka yang akan mendapatkan surga dan kenikmatan hidup di akhirat. Juga pada waktu yang sama Allah berikan peringatan-peringatan atas mereka-mereka yang bermaksiat, yang tidak taat dan melawan perintah-perintah Allah dengan siksaan yang pedih, dengan neraka jahanam dan sebagainya, ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara sifat perjalanan hidup seseorang manusia di atas dunia, khususnya seorang yang beriman, dia antara dua sisi yang sama-sama harus dijalankan seimbang, tawazun, ya jemaah dirahmati Allah. Yang pertama apa yang disebut dengan ar-raja. Yang pertama apa yang disebut dengan ar-raja. Dan yang kedua adalah al-khawf, harapan, ya. Ada harapan, istilahnya ar-raja, dan al-khawf, dan rasa takut. Harapan akan rahmat Allah yang begitu besar yang akan Allah berikan kepada hamba-hambanya, dan merasa takut terhadap ancaman-ancaman Allah dari siksaan-siksaan yang akan kita dapatkan. Ya, kata Allah dalam firman-Nya, Nabi ibadi, sampaikan hai Muhammad kepada hamba-hambaku bahwa siksaanku sangat pedih. Sampaikan kepada hamba-hambaku bahwa anni anal ghafurur rahim. Aku Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nabi ibadi, beritakan, sampaikan kepada hamba-hambaku bahwa aku Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih, Ghafurur Rahim. Wa anna adzabi huwal adzabul alim. Allah, jamaah dirahmati Allah. Sampaikan juga kepada mereka hamba-hambaku bahwa anna adzabi huwal adzabul alim, bahwa siksaanku adalah siksaan yang paling pedih. Saya pengampun dan penyayang, kata Allah. Tapi saya juga punya siksaan yang sangat pedih. Dua sisi ini, ya jamaah, dalam kehidupan kita yang harus kita jaga. Al-khawfu war raja, rasa takut akan adzabul alim, dan ar-raja, harapan akan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Ghafurur Rahim. Jadi kehidupan manusia, kehidupan kita ini antara harapan dan ketakutan. Ya, ada para ulama mengatakan, kalau masih muda, ya kalau usia masih muda, ya maka tumbuhkan rasa khauf lebih banyak. Kalau sudah udur, sudah usia sudah lanjut, ya maka tumbuhkan rasa ar-raja, artinya
dengan segala kekurangan-kekurangan masih berharap akan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita langsung ke riwayat hadis yang menurut saya luar biasa. Kalau kita bisa merenung dan mentadabburinya. Sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begini ya, riwayatnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada para malaikatnya untuk mengeluarkan orang-orang yang beriman dari umat Nabi Muhammad SAW untuk masuk surga. Ya, dalam riwayat dikatakan sulusun yadkhulunal jannata bighairi hisab. Sepertiga dari umat Nabi Muhammad SAW masuk surga tanpa hisab. Ya. Kita tanpa hisab itu sepertiga. Sepertiga lagi dihisab tapi masuk surga. Sepertiga lagi mereka datang dengan dosa-dosa yang besar. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ampuni mereka. Ya. Mereka diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika semua tadi yang tersisa dari sepertiga ini dari umat Nabi Muhammad SAW yang sudah masuk surga, masih ada yang kemudian ada di neraka. Allah Subhanahu wa taala merintahkan pada malaikatnya untuk mengeluarkan mereka dari sana. Ya. Punya dosa banyak, amalnya sedikit, ya, tetap Allah ampuni, masuk surga. Ada yang sama sekali tidak punya amal yang baik, semuanya dosa. Ya, semuanya dosa. Tapi masih ada di dalam hatinya dzarratun minal iman. Allah menyuruhnya untuk mereka dimasukkan ke dalam surga. Yaqulul malaikah, para malaikat berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana akhrijna man amartana. Ya Allah, kriteria mereka-mereka yang Kau suruh untuk kami keluarkan sudah kami keluarkan. Tidak ada lagi yang tersisa ya Allah. Artinya selesai sudah. Ya, semua mereka yang punya iman sedikit sudah masuk surga. Ya. Kami falam yabqa minan dari ahadun min khair. Ya Allah, kami tidak dapatkan lagi orang-orang neraka sesuatu orang yang punya sedikit kebaikan pun. Habis sudah. Yang Engkau suruh kami sudah keluarkan semua dari neraka. Jadi tidak ada lagi yang kami temukan orang yang sedikit dari kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, syafa'atil malaikah. Wahai para malaikat, bantu. Ya, berikan syafaat pada mereka. Wahai para nabi, berikan syafaat. Wahai orang-orang yang beriman, berikan syafaat. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala dengan tegar, kokoh, Arhamur Rahimin, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi kalimat Arhamur Rahimin, yang sangat pengasih dan Maha Penyayang. Maka para malaikat pergi lagi ke neraka. Ya, jemaah yang dirahmati Allah. Ya, mari kita perhatikan sekali lagi riwayat hadis yang sangat indah untuk menjadi harapan-harapan dalam kehidupan kita. Malaikat pergi, ya, kemudian dia, ya tentu malaikat qabadha qabdatan minan nar. Allah menggenggam, ya, apa namanya
segenggam tanah dari neraka itu yang sudah diperintahkan. Malaikat pergi balik ke neraka dan dia menggenggam tanah yang ada di dalam neraka. Kemudian dibawa tanah yang digenggam tadi yang diambil dan dibawa kemudian tanah itu adalah tanah ya yang sudah menjadi debu, sudah menjadi arang dari bekas bakaran neraka kepada orang-orang Muslim atau orang-orang yang tadi masuk neraka itu, yang tidak punya kebaikan sama sekali. Qabada qabdatan, diambil satu genggaman dan dibawa. Kemudian tanah itu disiram dengan air, ya, disiram dengan air. Dibawa ke sebuah sumber air, dan sumber air itu bernama Al-Haya, jadi lupa. Kemudian apa yang terjadi? Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fayanbituna kama tambutul haya fi hamilis sayyi, ya. Jemaah yang dirahmati Allah, di bawah itu genggaman tanah yang diambil tadi di neraka, ya, kemudian disiram dengan air, dibawa ke satu sumber air yang namanya Al-Haya, kemudian fayanbutuna kamatan butul habbah, ya. Tanah neraka yang hitam itu yang digenggam dan dibawa ke sumber air namanya Al-Haya itu, tiba-tiba kemudian dia berubah. Tanah yang hitam yang sudah menjadi arang itu tiba-tiba berubah, dan kemudian terlihat bergerak, seperti bergerak tumbuhnya biji benih begitu. Tarahu fis sakhra, seperti biji-biji yang kemudian kena hujan, kemudian dia tumbuh dan terlihat tersebar di di padang gurun. Kemudian kata hadis ini, ada yang tumbuh di bagian tanah yang kena matahari, maka dia tumbuh hijau. Ada yang tumbuh tidak langsung terkena sinar matahari, dia di bawah naungan pohon yang besar yang lain, maka dia tumbuh berwarna keputih-putihan karena tidak kena cahaya matahari. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi bara yang tadi digenggam, ya, tanah dari neraka yang digenggam dan kemudian disiram dengan air Al-Haya itu, dia kemudian mereka tumbuh lagi, ya, dan kemudian muncul dari tubuh mereka semacam permata, ya, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, wahai hamba-hamba, apa yang lebih utama yang kalian inginkan dan yang akan aku berikan? Nah, kemudian mereka menjawab, ya Allah, apa lagi yang lebih utama? Kami tadi sudah terbakar, sudah menjadi arang. Sekarang Engkau telah kembalikan kami dan
Kau masukkan kami ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang paling utama yang saya berikan pada kalian adalah ridha'i ankum. Fala ashatu alaikum abada. Keridhaanku kepada kalian dan aku tidak lagi memurkai kalian. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Hasan al-Basri mengatakan, Abu Hasan al-Ash'ari mengatakan, ya Rasulullah, aku berharap aku bagian dari mereka itu. Jawab Allah. Abu Hasan al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sahabat yang luar biasa, dalam menghitung dirinya, menilai dirinya dalam hal ini tidak seperti yang mungkin dibayangkan dia kemudian mengklaim sebagai ahli surga. Dia mengatakan mungkin ini berharap bagian daripada dia masuk di dalam kategori itu. Artinya sudah di neraka, sudah dibakar habis, tapi kemudian Allah masih menyelamatkan mereka. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikut adalah riwayat tentang keutamaan kita bersama dalam sebuah jamaah dan bagaimana masa depan mereka-mereka yang hidup berjamaah di dunia bersama-sama dalam bersahabat untuk kebaikan dan keimanan, ketakwaan di akhirat nanti kelak. Ya, subhanallah. Ini kita bisa, ya, sekali lagi bisa renungkan bersama-sama. Dalam hadis itu dikatakan bahwa ketika orang-orang yang beriman, ya, telah diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian di antara mereka saling memeriksa, saling mencari, ya. Dan kata hadis itu tidak ada debat yang paling sengit yang terjadi di akhirat kelak sesengit debat dan perdebatan dan pembahasan, pengaduan yang dilakukan oleh seorang mukmin terhadap saudaranya yang mukmin yang masuk neraka. Ya Allah, ini teman saya, sahabat saya, kenapa engkau masukkan dalam neraka? Kami dulu bersama-sama salat, puasa, zakat, haji, tilawah dan sebagainya. Ya Allah, kenapa cuma saya yang masuk surga, ya Allah? Kenapa dia tidak? Ya, kata riwayat hadis itu, tidak ada diskusi dan debat yang paling sengit antara Allah dan hamba-hambanya yang beriman ketika mereka masuk di surga dan dulunya bersama mereka sahabat-sahabat yang kemudian mereka dimasukkan ke dalam neraka. Ya Allah, jemaah yang dirahmati Allah. Ya. Punya hadisnya begini. Wa idza khalasal mu'minuna minan nari yaumal qiyamah wa amanu fama mujadalatun ahadukum li sahibihi fil haqqi yakunu lahu fid dunya bi ashaddi mujadalatun lahu minal mu'minina lirabbihim fi ikhwanihim. Allahu akbar, ya. Tidak ada debat, diskusi yang paling sengit, ya, ketika orang-orang yang beriman telah aman masuk surga, mereka saling mencari-cari, mana temanku yang dulu bersama-sama kami puasa, bersama-sama bikin majelis ta'lim, bersama-sama bikin kajian akhlak, bersama-sama tilawah, bersama-sama khalaqah, bersama-sama liqa, bersama-sama upah dan sebagainya, gitu ya. Allah akbar. Ya Allah, kenapa cuma saya? Kenapa cuma kami, mana yang lain? Ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun kondisinya, hidup bersama dalam jamaah jauh lebih baik daripada hidup sendirian. Sendirian tanpa tantangan, sendirian dengan segala kehidupan sendiri yang tanpa ada gangguan apa-apa. Lebih afdal bersama dengan sahabat-sahabat dalam jamaah. Jadi ketika terjadi perdebatan dan pembahasan tentang pengaduan para mereka yang beriman terhadap sahabat-sahabat mereka yang di neraka dan hanya dia yang di surga,
Kata Allah Subhanahu wa taala, ya mereka berkata demikian. Rabbana ikhwanuna kanu ma'ana. Ya Allah, saudara-saudara kami yang dulu bersama-sama dengan kami, puasa, salat, zakat, puasa, dan juga tilawah, ya, amar ma'ruf nahi munkar. Mana mereka ya Allah? Rabbana ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa yahujjuna ma'ana fa adkhaltahumun nar. Mana mereka? Kau masukkan mereka ke dalam neraka. Kenapa cuma kami yang masuk surga? Ya, mana mereka ya Allah? Ya Allah, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah apapun kondisinya. Kata Rasulullah, kamu akan mendapatkan suatu zaman yang penuh dengan fitnah. Maka taatilah pemimpin kamu. Walaupun pemimpin kamu itu seorang budak hitam, Abdul Habasyi, seorang budak yang hitam, orang Habsyah. Dan tegurlah kamu bersama dengan jamaah, dan gigit itu kuat-kuat, jangan sampai lepas. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisi, sekali lagi, tidak ada manfaatnya hidup sendirian atau hidup keluar dari jamaah dalam bersamaan ibadah, iman dan takwa. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya, ya Allah, mana saudara-saudara kami yang dulu puasa, salat, tilawah, halaqah, ilqa, dan amar ma'ruf dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, orang-orang yang beriman yang sudah dalam surga, idhabu, wahai orang-orang, wahai kamu, idhabu, pergilah kamu ke neraka. Ya, Allah menyuruh orang-orang yang beriman yang sudah masuk surga, tapi saudara-saudara mereka yang satu jamaah, yang satu barisan, yang satu aktivitas kebaikan di dunia bersama-sama, mereka tidak masuk surga, dan meminta Allah Subhanahu wa taala untuk mereka juga harus dimasukkan ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, idhabu, pergilah ke neraka, cari mereka. Ya Allah, jamaah dirahmati Allah. Pergi ke neraka dan cari mereka. Ya, kamu kenal dengan saudara-saudaramu di sana. Ya, dan keluarkan mereka dari neraka. Jamaah yang dirahmati Allah, coba jangan mengantuk dulu sekali lagi ya, coba perhatikan ini. Ya, jamaah yang dirahmati Allah, hikmat daripada hidup berjamaah. Idhabu, kata Allah, ya, idhabu. Pergilah kamu dan keluarkan mereka, siapa yang kau kenal di antara mereka. Jadi pergilah mereka ke neraka. Yang kamu kenal di neraka, keluarkan mereka dari saudara-saudara. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka pergi ke neraka, ternyata sebagian mereka sudah dibakar oleh neraka. Ada yang sudah dibakar kakinya sampai ke setengah badannya. Ada yang sudah terbakar sebagian tubuhnya sampai ke dadanya. Wajahnya yang belum terbakar. Tapi kemudian mereka masih mengenal saudara-saudara mereka dalam jamaah itu. Ya Allah. Idhabu, kata Allah. Pergi ke neraka. Keluarkan mereka semua yang kau kenal dari saudara-saudaranya. Mereka sampai di neraka, ternyata menemukan ada yang sudah terbakar setengah badannya. Ada yang sudah terbakar 2/3 dari badan mereka. Ada yang sudah terbakar sampai dadanya, sampai bahunya, tinggal kepalanya. Ya Allah. Tapi kemudian ada yang masih dikenal.
mereka semua yang dikenal, kemudian mereka mengeluarkan masing-masing teman dan saudaranya yang dulu sama-sama di dunia di dalam apa namanya, di dalam karena itu dalam sebuah hadis yang lain dikatakan bahwa mereka-mereka yang beriman nanti dulu ketika bersama-sama di dunia dalam satu jamaah, sama-sama berbuat baik, ya, yang satu masuk surga, yang satu masuk neraka, ya. Kemudian oleh karena itu kita bisa saling menitip, wahai saudaraku, besok kan saya yang di neraka, jangan lupa ya cari aku, ya. Jangan lupa cari aku nanti di sana. Mintalah kepada Allah untuk selamatkan saya nanti dari siksa api neraka. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sampai kemudian kosong semua isi neraka. Tapi saat neraka sudah penuh dengan orang-orang dan Allah bertanya, halim tala'ta, wahai neraka, kau sudah penuh ya? Neraka bilang, fahal min mazid, ya Allah, masih ada tambahan, silakan aja, masih ada ruang. Allahumma ajirna minal. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sangat penting bila kita ya istiqamah dalam kebersamaan. Istiqamah dalam tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Istiqamah dalam kebaikan. Itulah yang senantiasa kita masing-masing harus meminta dan memohon, dan selalu meminta dan memohon kepada Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya, qurrata a'yun. Waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharam innaha sa'at mustaqarra wa masyaallah. Qurrata a'yun, ya. Anak-anak keluarga jadi qurratu a'yun, penyejuk hati, penyejuk mata, ya. Ya, bayangkan jemaah yang dirahmati Allah, anak-anak bersama dalam kesalahan, anak-anak bersama dalam salat, anak-anak bersama dalam puasa, anak-anak yang bersama dalam qiraatul Quran dan kebaikan, qurratu a'yun, ya. Mudah-mudahan ya ibadah kita bulan suci Ramadan ini makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan pahalanya, dan kita bisa mengakhiri saum kita yang 30 hari ini dengan ampunan, dengan rahmat, dan kita terbebas dari siksa api neraka. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak pernah ku tatap wajahmu, ya Rasulullah.